Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV bersama gua Faktor Nasib. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pusing dan juga lagi pening. Kali ini gua ditemenin sama orang pusing juga. Orang pusing, seorang pengusaha dan juga pelaku seni. Ya apa inilah, main band lah. Namanya adalah Ironsu. Ya, nama Facebook lo Ironsu ya. Atau nama aslinya Hoiron Suhaimi. Orang itu pada bingung ya kalau umpamanya tahu baru lu namanya Iron tuh Iron apa? Beneran tuh namanya Iron kan gitu. Asal jangan ada A-nya di depan nih. Apa tuh? Asu. Orang pasti ngiranya Iron apa, Iron besi, Iron Man, apa dia istilah kata Iron Maiden tadinya gitu. Jadi selama perkembangan zaman era corona ini gimana nih pergerakan perjalanan hidup lo? Nambah pening apa nambah pusing apa nambah ruwet? Gila. Enggak sih, kalau dibilang pusing sih enggak lah. Enjoy lah, enjoy. Ada apa? Ada hal yang ngebuat gue ngerasa ya jadi bahan gitu, pembelajaran buat hidup lah yang pastinya. Terus hal yang ngebuat gue ngerasa pandemi ini ada, ya pusing sih, tetap pastinya pusing. Di dunia seni ya apa ya yang gue gelutin agak sedikit banyak berkurang, bukan banyak deh, hampir aktivitasnya udah nggak jalan gitu. Di band juga nggak ada lagi job panggung kan. Terus mau ketemu kawan-kawan komunitas juga udah terbatas. Terus sampai ketemu teman-teman band sendiri pun udah hampir banget jarang gitu untuk kita bisa kumpul bareng gitu, ngobrol atau ngebahas masalah apa sih yang mau kita buat gitu untuk yang pasti dunia musik sih gitu. Ya banyak hal sih yang ngebuat jadi berubah gara-gara pandemi sih pasti itu. Tambah pusing dah. Nambah pusing. Berarti lo nih ketergantungan banget sama band lo ya selama ini ya. Atau ya seenggaknya kan kalau orang umpamanya udah nggak ngeband ya gue sih bukan orang yang ngeband banget, cuman gue tetap main musik ya, gue seneng aja bersolo karir dengan apa yang bisa gue jalanin. Lo ketergantungan banget sama band-band lo ini? Kalau dibilang ketergantungan ya enggak, karena aktivitasnya lo gitu. Aktivitasnya bukan ketergantungannya. Gua bisa gitu mau ngelakuin hal yang lebih daripada gua ngeband gitu. Cuman kan keterbatasan batasan-batasan protokol-protokol yang nggak gue paham itu yang ngebuat gua jadi kurang action, dan juga ekonomi. Yang pasti ekonomi yang ngebuat kita kebates gitu, mau keluar, mau hangout keluar, gue lebih memilih gue mau mentingin ekonomi gue yang di masa pandemi ini agak sedikit berubah gitu aktivitasnya, sampai gue ngerubah aktivitas usaha gitu kan, aktivitas keseharian gitu, yang tadinya biasa ketemu sama teman-teman cuman ya sebulan hampir enggak sama sekali, bahkan setahun tuh bisa kehitung sama kawan-kawan bisa ketemu selama pandemi ini gitu. Itu. Jadi Bukan karena apa? Karena gua cuma punya band tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Banyak sih hal yang bisa gua lakuin. jadi balik lagi ke nasib lah ya, kondisi keuangan lah ya. Iya, Karena pasti keuangan. Karena kan di era corona ini orang banyak yang di PHK, berhenti kerja, nyari kerja susah, mau buka usaha juga ngerintis lagi, pening lagi. Nah itu nggak segampang yang kita kira namanya hal-hal seperti itu. Dampaknya akhirnya yang lo ketemu teman-teman harusnya lo ngeband jalan lagi, jadi nggak jalan. Jadi sebelum pandemi pun sejarah riwayat band lo jalan terus kan selama ini? Kalau kawan-kawan gua sama band ya, gua sama kawan-kawan band gitu maksudnya. Nama band gua nggak rock and roll. Dibilang jalan banget sebelum pandemi. Bahkan ada kontrak yang memang udah kita orang siapin, yang memang padat banget jadwal sebelum masuk pandemi. Itu udah
udah siap gitu, tiba-tiba bubar gitu. Kita orang alhamdulillah sebelum pandemi ya, bukan ini ya, bukan bukan ya, mensyukuri lah sebelum pandemi itu 1 minggu bisa 3 kali panggung, job panggung. Dia meskipun small juga, kalau hitungan standarnya segitu kan lumayan kan, hitungannya lumayan gitu untuk uang apa sih, ya uang rokok lah bahasa di orangnya, uang Uang makan hari-hari. untuk uang makan hari-hari yang pasti sih untuk nyalurin hobi kita di musik itu lebih lebih banyak aktivitasnya daripada pandemi gitu. Hobi yang menghasilkan uang gitu. Nah, yang pasti itu. Nah, balik lagi nih, itu kan cerita kegiatan yang menghasilkan dari band lo sebelum pandemi. Jadi pergerakan di waktu itu sebenarnya band lo ini mau menunjukkan ke genre yang seperti apa sih? Kalau gua boleh tahu sebenarnya. Kalau genre kita mau flashback ya, flashback dulu deh ke belakang. Nggak usah bicara masalah genre. Kita flashback gitu. Atau gini aja dulu. Awal mula lu terjun di band, lu ngeband itu tahun berapa tuh? Awalnya. Gua ama awal ya main-main sama di dunia musik ya. Gua kan lahir emang bokap musisi gitu. Musisi ya, mungkin orang-orang yang udah ada tua mungkin tahu deh, musisi gambus di Lampung gitu bokap. Terus gua besar emang besar di keluarga orang yang suka musik gitu. Dan tetangga-tetangga pun anak-anak muda di kampung gua itu anak musik. Hampir berapa ya? Dua langkah di depan rumah di tahun 94-an udah banyak. Dua langkah nih, bayangin aja. Cuman satu rumah, beda satu rumah udah ada studio musik. Berapa blok sebelah studio itu nggak jauh 50 meter udah ada studio musik. Di jalur Pasar Tugu deh, nggak jauh dari Pasar Tugu itu udah ada studio musik 2 3 banyak gitu. Di wilayah gue banyak gitu. Jadi pada tahun 95 itu kawan-kawan kampung gitu sering ngajakin gue untuk bisa main band. Tapi kalau aktivitas ngebandnya bukan anak band yang punya band terus manggung gitu, enggak. Kita orang masih latihan ya, garap-garap lagu gitu yang di studio gitu. Tahun berapa tuh? Tahun 95-an, 94 sampai 95, 96, 9. Nah, masuk di tahun 2000-an, gua kan nggak di Bandar Lampung tuh, gua hangout keluar. Pulang ke sini tahun 2001 mulai kawan-kawan slanker deh. Ini bicara slanker ya. Emang pada dasarnya nggak rock and roll, band gua sendiri itu lahir dari band komunitas gitu. Band komunitas slanker di wilayah Lampung. Gak rock and roll itu judul lagu ya, perlu diketahui. Sejarahnya memang band komunitas slanker yang ada di wilayah Bandar Lampung. Itu tahun 94-95 lo udah main musik nih di studio gitu. Iya. Itu gua masih kelas 1 SD. Lo udah lulus SMA atau itu tahun segitu? Gua 96 gua. 96 lulus SMA. Iya, masuk 96 97. 9697 itu gua masih kelas 2 SD. Lo share. Iya. 96 itu gua masih kelas 2 SD, 95 96. Sama ya. Berarti kita seumuran insyaallah. Maya di bawah kita jauh. Maya aja tahun 94 lahir ya kalau nggak salah. Ya, gua nongkrong sama zaman-zamannya masih Arto, terus Pasar Seni dulu. Ya, 91, 91, 92 tuh udah ada Total Underground 1, 2, 3, 4 itu gue ikut semua itu. Ikut nongkrong. Gue pernah gabung sebelum masuknya ada slanker ya di wilayah di wilayah Lampung sendiri. Gue udah jadi anak Green Court gue. Itu lo tergabung di band atau sebagai supporter? Di komunitas. Gue udah gabung di komunitas. Tapi untuk ngeband gue nggak, waktu itu masih gabung sama komunitas Green Court di wilayah Lampung. Nama bandnya apa tuh? Salah satu yang lo support pada waktu itu, seinget lo di tahun zaman Orde Baru itu. Kawan-kawan Mupet deh, gue suka sama kawan-kawan Mupet. Mas Dodi ya? Ya, kawan-kawan Mupet. Karena gue pernah sih nganterin kawan-kawan Mupet waktu itu manggung di di Kota Bumi juga pernah. Banyak
ini apa, banyak kawan di Green Code waktu 9 ya 92, 93, 94-an gitulah, masih nongkrong-nongkrong anak-anak zamannya Arto ya, Arto Moro ya. Plaza Sentral sekarang. Ya, waktu zaman itu. Tapi banyak sih event-eventnya di Gor Saburai. Pasar seni lama lah ya. Dia kalau anak-anak Green Code di apa? Di ini dia. Iya. Benar-benar pasar seni lama benar. Pasar seni lama, pondok-pondokan yang sekarang jadi Elephant Park. Nah, benar. Jadi balik lagi ini ke ranah era slang. Kenapa lu memilih slang? Maksudnya memilih slang? Ya lu kan setelah lu support, lu suka nonton nongkrong di acara Greencore, lu bertransformasi balik lagi ke musik, lu bikin gak rock and roll ini dari komunitas anak-anak slang. Nih gini, kebetulan di tahun 2000 berapa ya? 2004-an lah, 2004 2005 itu gua kan masih apa? Masih abang gua gitu. Abang gua kan bawa angkot Raja Basa gitu, sama gua juga sering ikut gitu sama kakak kan gitu kan. Di angkotnya tulisannya slang sejarahnya. Terus kawan-kawan slanker tuh pengen banget ngebentuk komunitas yang ada di wilayah Bandar Lampung. Yang padahal sebenarnya waktu itu sudah ada juga ya tempat Mas Yongki. SFC Lampung. Kalau menurut ini sih baca-baca tentang kode etik di apa komunitas itu sendiri. Setiap kabupaten dan kota itu wajib punya komunitasnya sendiri gitu. Makanya dimintalah untuk terbentuknya slanker untuk wilayah Bandar Lampung. Akhirnya di 2005 kita buat. Itu kebetulan di rumah gua gitu loh. Di sini di 2005 itu. Iya, 2005. Lu kelas berapa sih? 2005. SMA lah ya. Oke, sebelah kita ada Mat Nasir, ntar kita tampilin. 2005. 2005 kumpul lah di base camp di rumah gua, terus masuk di 2006, tahun 2006 kita ngajuin untuk resmi gitu. Itu kita minta ke Slanker Lampung ya di Kenari gitu, Bang Kiki waktu itu masih. Tapi itu lo belum bikin band ya waktu itu, masih support aja ya? Enggak, sebelum di sini resmi kita udah buat band. Tapi nama band gua belum nggak rock and roll. Apa itu namanya? Teng Blues waktu itu. Teng Blues gabung sama kawan-kawan komunitas waktu itu kan. Kebentuk itu akhirnya bubar. Teng Blues bubar. Yang gua bawa cuman gitarisnya waktu itu masih Panji. Terus gua cari masih drummer gua masih Edo waktu itu. Drummer Edo, terus gua cari gitaris baru sama basis baru gua. Di luar komunitas slanker sendiri gitu. Terbentuklah di 2006 September 2006. Tapi nggak Teng Blues masih tetap manggung eksis pada saat itu. Itu Teng Blues genrenya blues juga berarti? Nggak, itu cuma nama band. Genrenya tetap rock and roll slang lah, masih bawaan lagu-lagu komunitas. Nggak jauh dari situ. Oh, berarti sebenarnya sampai sekarang itu pengaruhnya sebelum nggak rock and roll lo udah mainin musik slang lah ya? Iya. Di 2004-an ya, kalau slang sendiri emang gue udah tahu lah slang. Tapi karena memang gue lebih banyak kumpul sama kawan-kawan Green Code sih waktu itu. Kawan-kawan. Karena di era 2005-an Greencore ataupun ini udah jarang juga. Terus istilahnya di tahun-tahun segitu sebenarnya lo ngebentuk band slang karena komunitasnya orang-orangnya banyak slang ya. Itu mau lu juga kan sebenarnya? Atau mau orang lain, lu disuruh orang lain udah slang aja gitu? Karena mungkin base camp kan di rumah gua tuh. Base camp di rumah gua. Itu di era nggak rock and roll apa teng blues? Iya, di era teng blues kan base camp di rumah gua tuh. Di 2004 kan kawan-kawan kan udah minta
komunitas berdiri di sekretariat di rumah tuh pada saat itu. Karena mau nggak mau ya kawan-kawan slanger semua kan. Disitulah gue pengen banget sih banyak tahu tentang lagu-lagunya slang gitu. Meskipun sebelumnya gue udah tahu juga tentang, maksudnya ngedalemin gitu karakter slang tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya gue nyoba masuk untuk belajar karakter, akhirnya ya udah kejebur ke situ aja, udah apa sih, Udah cocok aja. ya natural aja udah masuk ke situ. Karena ya kebetulan enaknya kan di era slang komunitasnya banyak. Ada programnya juga, nonton konser bareng sama anak-anak, jalan-jalan bareng ke potlot lah gitu-gitulah istilah kata. Ada slang di mana ya kita nyewa mobil berangkat bareng. Nah, itu kebersamaannya itu dulu kayak gitu enaknya ya. Kalau bicara masalah kebersamaan ada apa ya, ya keren banget. Keren lah. Walaupun gua bukan slankers, tapi gua dengar cerita-cerita anak slankers ya begitu. Ya kebanyakan itu mengharukan sebenarnya ya. Ya nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ya udah banyak yang mungkin Lu sendiri kayak masih di musik ya, masih ya? Oh ya masih. masih. Cuman kan ya istilah kata gua kan orang yang suka berpindah-pindah favorit juga gitu loh. Sampai iya. Sempat suka sama ini ya, Haji Roma Irama gitu ya. Iya, ya kalau organan aja kayak gitu. Aduh es. Iya, pindahin turun harga pasaran es. Aduh nasib. Ya kalau buat gue sendiri ya gue bukan orang yang prioritas gue tuh harus ngeband banget. Cuman ya gue aktivis aja. Bagi siapa yang ngeband ya gue nonton. Ada yang nyaranin podcast, wawancara, ya udah kita coba begini. Ya kayak sekarang juga musim-musim videoan ya gue juga orangnya terutama yang suka videoin orang. Lu juga pernah gue videoin kan ya, waktu di Pekor Lampung Fair itu dulu, dan itu lumayan enak ditonton ya waktu itu ya. Itu video konser lo yang lumayan enak ditonton itu. Yang lain nggak ada. Yang lain hancur ya, berantakan ya. Itu tadi karena nggak semua band itu punya kru dokumenter. Kalau gue nih krunya kru relawan yang istilah kata nggak bisa diprogram sembarangan juga sama orang itu karena mau gua gitu loh. Gue lagi nggak ada kerjaan. Gua apa lu ini? Ya lo nanya tadi, ini gue jelasin sedikit banyak ya tentang gua. Oke, balik lagi ke pertanyaan lo nih ya. Jadi tadi Teng Teng Blues, era transformasinya buat jadi nggak rock and roll tuh gimana tuh kejadiannya? Enggak, rock and roll panjang lah, kalau mau diceritain panjang banget lah. Ada hal gitu yang apa ya? Oh, dalam sih, dalam. Waktu itu kan almarhum adik gue kan masih ada gitu. Ya almarhum adik. Ya almarhum masih ada. Terus kita waktu itu masih namanya Teng Teng Blues. Terus ada momen di mana kita mau manggung gitu pada saat itu, tapi nggak dengan personil yang lama gitu loh, nggak dengan personil yang lama. Jadi karena nama band Tentang Blues itu bukan kita yang buat, nah jadi kita nggak ngerasa itu punya kita. Akhirnya yuk kita buat nama band baru gitu, daripada kita harus menggunakan nama band yang sudah ada tapi bukan kita gitu, bukan punya kita, tapi punya kawan yang memang sudah nggak gabung lagi di kita. Yang notabene pendirinya lu juga kan Teng Teng Blues? Iya, pendiri tetap, tapi yang nyetusin nama band itu bukan gua gitu. Nah, terus almarhum adik gua bilang ini aja deh gitu. Ini aja deh nama bandnya kecepet ya, nggak rock and roll, blues aja deh gitu. Ya udah, ini udah cocok. Akhirnya itu momen pas satu hari kita mau manggung. Pada saat itu satu hari kita mau manggung, kita ngobrol, akhirnya ketetes nama nggak rock and roll sampai sekarang, di 2006 sampai dengan 2001. Sampai sekarang nggak jadi artis, nggak rock and roll. Kalau definisi terkenal sih, alhamdulillah nggak rock and roll terkenal. Dikenal maksudnya, dikenal lah. Ya. Batasan dikenalnya dalam ruang lingkup apa gitu kan. Kalau skala nasional
Ya nggak nasional juga, cuman nggak cuma di Lampung aja, nggak rock and roll dikenal gitu. Di Pulau Jawa pun dikenal, di Pulau Sumatera pun dikenal. Emang paling jauh itu di Jawa di mana dan berapa kali nggak rock and roll pernah perform? Kita sempat mau masuk ke label awalnya. Sudah tembus tanda tangan kontrak pada saat itu. Terus kalau untuk manggung luar Lampung sendiri sih udah banyak deh di Pulau Sumatera. Kita pernah manggung di wilayah Palembang juga pernah. Itu kenapa kontrak labelnya nggak diterusin? Ada deh. Aduh es. Karena kalau lo mau ngomongin label lo udah ke area industri. Sementara kalau umpamanya kita ngikutin tahu sejarah Slank itu independen, nggak ada labelnya, dia nge-label sendiri. Iya, setelah sebelumnya kan dia label, tetep lah berawal dari label. Label yang ngebantu buat ininya aja semacam kayak bikin-bikin klip gitu. Cuman kan Enggak, masanya udah bergeser. Kalau pada saat itu kan masanya emang band-band rata-rata banyak besarnya di label nasional ya. Bergeser ke sekarang udah banyak. Cuman di luar sih yang setahu gue Nirvana ya yang label indie kan dia. Ya, terus ada sih band-band lain yang besar karena label indie gitu. kalau Nirvana itu dia indie, cuman label yang ngebeli dia cuman atas harus nurutin kemauan dia. Nirvana itu ada labelnya juga, Nirvana tetap. Walaupun Mas juga gue ngejelasin kalau hal yang seperti itu. Terus untuk apa ya masalah label itu sendiri sih panjang banget deh gua. tapi waktu itu berarti lo udah nyiptain lagu punya album gitu dong sampai ada label yang mau menaungi. Ya ceritanya gini, ada satu event gitu, event event nasional. Event nasional itu nama eventnya kalau nggak salah 1000 band. 1000 band itu dia mau masukin donasi untuk salah satu bencana gitu, pengumpulan donasi salah satu bencana nasional. Terbentuklah event yang namanya 1000 band. Nah, itu kita ikut partisipasi. Kebetulan kita punya dua single lagu kan ya. Dua single lagu syarat untuk bisa masuk di event itu. Syarat dari salah satu labelnya gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat untuk bisa ikut di event itu. Akhirnya kita ajuin dua lagu itu untuk kita bisa ikut partisipasi, akhirnya diterima. Berangkat kita ke sana. Audisi. Audisi. Iya, selesai pulang kita ditawarin. Kita ditawarin untuk bisa perform lagi di salah satu eventnya label itu sendiri. Dan mereka mau buat kompilasi indie di label itu, maksudnya kompilasi lagu-lagu label itu sendiri gitu. Berarti Salah satunya nggak rock and roll. berarti kalau hanya sebatas indie, hanya kontrak sementara aja ya, nggak panjang-panjang amat. Cuman Itu awalnya mereka pengen buat itu, tapi setelah selesai itu mereka minta untuk nggak rock and roll gabung di salah satu program iya salah satu manajemen itu sendiri gitu. dari manajemen Hmm. entertainnya lah ya. Itu nama labelnya apa nih kalau boleh tahu? Oh, jangan deh. Oh ya udah deh. Nanti ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung dan juga ada yang ngutak-ngatik lagi. Soalnya kalau mau ngomongin label itu udah ada yang versinya serius, emang benar-benar berbakat. Tapi kalau buat sekarang, era sekarang ini banyakan balik lagi ke dunia independen sendiri, make YouTube sendiri, ngatur royalti sendiri. Kalau era zaman tahun segitu emang sih orang Uber label juga sih emang di tahun-tahun 2005. Maksud dia nggak bisa dipungkiri bahwa kalau kita sudah masuk industri label lah, kelas-kelasnya, wih udah beda banget pastinya. Apalagi udah masuk ke label besar kan, beda pasti beda kok, kelasnya beda. Kalau kita garap indie, maaf yang ngomong, kayak band kita maaf apalagi
secara finansial nggak ngedukung. Oke. Secara kebetulan itu tadi peluang lu di label itu berapa lama sih? Lu kontrak lu jalan sama label itu? Itu bunyinya apa ya? Itu 3 bulan kita orang training untuk masuk proses pembuatan lagu di di Jakarta. Panjang deh mau ceritainnya. Panjang. Ini gua ceritain nih. Intinya aja. Ya gini, intinya pada saat itu kita dapat job panggung di eventnya mereka gitu. Selesai dapat job panggungnya di eventnya mereka, kita pulang, kita dapat tawaran untuk bisa gabung di label mereka. Tawarannya kita siapin materi, tapi kita harus tinggal di Jakarta, harus tinggal stay di sana. Nah kebetulan kawan kita, salah satu gitaris kita itu nggak bisa ikut untuk bisa ninggalin, tuh paham nggak bisa ninggalin Lampung. Ada kegiatan pekerjaannya. Dan pas momen kita pulang dari manggung terus dapat kontrak itu, kita tinggal tanda tangan udah langsung berangkat. Istrinya lahiran gitu loh, istri gitaris kita orang lahiran. Nah, jadi pas ngobrol sama kawan-kawan, mereka bilang berangkat satu berangkat semua, nggak berangkat satu nggak berangkat semua. Jadi karena gitaris gue nggak bisa, gue nggak bisa ninggalin karena istri gue baru lahiran gitu. Gue nggak bisa ninggalin anak gue takut kasih sayang anak gue hilang karena memang dia baru lahir, anaknya baru lahir. Akhirnya kita ambil keputusan untuk nolak gitu. Itu namanya udah nggak rock and roll itu ya? Ya udah nggak, itu masuk di 2007 ya, masuk di 2007-2008. Berarti nasibnya emang harus independen mungkin gitu loh. Setahun deh setelah nggak rock and roll terbentuk, setahun kalau nggak lebih dari 2 tahun deh, setahun 2 tahun udah terbentuk deh di 2008. Setelah nggak jadi nerusin itu lo kecewa banget gak sih? Kalau dibilang kecewa ya enggak lah, karena ada pepatah sih bilang kesempatan nggak datang 2 kali ya tapi kembali lagi Nasib. nah itu takdir ya. Keputusan apapun keputusan ya itu udah kita udah ambil karena keputusan, bukan kita nggak ada kesempatan gitu, tapi keputusan yang kita ambil. Kita juga nggak mau egois gitu kan. Oh gue berangkat, lo udah nggak usah ikut deh, kita orang berangkat. Nggak ada lu juga kita bisa, kan egois juga kan. Akhirnya udah deh keputusannya kita nggak ambil. Toh yang ngebawa kita bisa diterima juga kan karena dia juga pada saat itu kan gitu. Kita juga ngobrol sih kawan kita ambil apa enggak ya, diserahin sih, ngambil udah ambil aja nggak apa-apa, gua nggak ikut. Oke deh, kita nggak gitu ya, nggak ikut juga, udah putus akhirnya kontrak di salah satu label. Itu personilnya siapa aja? Udah ada Troy sama Panjul juga itu? Itu udah nggak, ya kan udah ganti. Itu tadi kan Teng Blues larinya ke nggak rock and roll. Berarti lo mending ngejaga kebersamaan bener lah ya, nggak jadi artis satu nggak jadi semua gitu loh. Ya itu bener-bener keputusan yang bulat dan nggak berisiko kalau gua bilangnya. Ada yang nekat ya di Lampung nggak sedikit lah ya orang-orang ke Jakarta ngeband, ke label mau jadi artis terkenal. Ada yang gitarisnya harus diganti, maksa dia orang ganti, ujung-ujungnya nggak jadi artis juga, balik lagi ke Lampung. Itu banyak. Nah ini positif yang gua ambil dari band lo ini, ternyata tingkat kebersamaannya lumayan tinggi, kekeluargaannya. Nggak perlu lah lo mikir ternyata lo juga ngarepin ambisi besar di sana dan akhirnya lo jadi selek sama kawan lo gara-gara hal yang mungkin nggak seberapa lah ujung-ujungnya, karena itu tadi lah ya. Sampai gitaris gua dikasih orang tuanya motor untuk dijual. Dikasih orang tuanya motor untuk dijual dan untuk modal modal Hidup di Jakarta. Di Jakarta pada saat itu. Terus gue bilang jangan deh, jangan.
Gua nggak mau nanti suatu saat ekspektasinya udah besar atau gimana ujungnya nggak jadi juga kan. Itu tahun berapa tuh? 2007 ya? 2007 2008 kalau nggak salah. 2007 2008 itu apa sih? eh Event apa? Event itu ya kalau nggak salah sih 2008-an deh. Nama eventnya apa waktu itu? Waktu pas audisi. Ben, itu ada bencana di apa? Zaman tsunami Aceh itu. Tsunami Aceh 2004. Jogja apa Jogja? Jogja 2000 berapa sih 2009 ya? Jogja ya? Ya, kalau nggak salah gitu. Ya 2009 2008 gitu kalau nggak salah. Di sekitar tahun itulah. Dari obrolan yang orang-orang pusing, orang-orang pening ini ya ada juga akhirnya hikmah dan hidayah. Tetap deh, maksud gua nggak motong omongan. Maksudnya di dunia musik ya, gue tetap bakalan eksis, nggak rock and roll pun tetap bakalan ngeramein apa sih warna di dunia musik di wilayah Lampung udah tetap deh. Apalagi nasional ya. Kalau sampai kita dapat kesempatan lagi di sana ya, kenapa enggak gitu? Karena masanya nggak kita nggak bakalan tahu bakal berubah atau enggak kan setelah ini gitu kan. Itu udah Allahu alam bisawab. Ya kalau ada jalan dijalanin. Kalau nggak ada jalan ya udah tetap di Lampung. Cuman yang lu jaga ini perasaan kawan aja sih ya. Jangan sampai kawan nggak diajak ngambek, segala macem. Berarti emang lu ini orang yang ngeband bener-bener band itu. Ya istilah kata lu nggak bakal sendirian. Dan gue sih nggak ngebaca lu bakalan jadi solo karir, solois. Lu tetap ngeband. Beda sama gua lah. Kalau gua sih bukan orang yang peduli banget gua harus ngeband gitu loh. Karena gua emang istilah kata pengen berkarakter dengan cara diri gua sendiri. Kalau umpamanya ada yang sirayu gabung nggak sih ya sudah. Kalau gua kayak gitu orangnya gitu loh. Kalau lo menyamakan karakter diri lo dengan orang lain, lo memaklumi terus gitu loh. Gua juga gini loh, apa ya yang ngebuat gua sayang sama band gue sendiri gitu ya, bukan nggak sayang sama apa sih kawan-kawan band gue, enggak, maksudnya tetap sayang dia sama personil gue, maksudnya sayang sama terbentuknya gitu loh. Iya, gue juga masih kalau gue bubarin, gue sempet sih sharing gitu sama kawan-kawan, gue bubarin dah sama sama nggak rock and roll deh. Jangan Ron, nggak ini, nggak rock and roll tuh lu nggak bisa lu bubarin kayak gitu aja, jangan. Dan orang udah banyak kenal tentang nggak rock and roll gitu, meskipun banyak apa sih yang nggak suka gitu, banyak yang nggak suka, banyak banget Nggak suka sama perform band lo maksudnya? nggak suka sama adanya nggak rock and roll. Itu mungkin ya wajar aja lah, lu namanya persaingan dagang kalau kayak gitu. Suka nggak suka ya balik lagi ke nasib gitu aja sih. Ya sementara ini kan lu udah beberapa kali acara jalan panggung besar itu ya sudah beberapa kali gua tonton ya, itu ya udah lumayan lumayan enak didengarnya gitu loh. Dibandingin gua orang yang belum pernah mau manggung gede band pembuka apa, dan gue juga emang nggak ada obsesi begitu tuh. Itu sih bukan obsesi ya. Kalau kita dapat panggung gede itu bukan obsesi, tapi ya kembali lagi kesempatan kita udah dapat di situ, ya kenapa nggak kita ambil gitu. Nah, itulah ya. Bedanya lah ya. Karena punya kesempatan kita ambil. Tapi ya kalau memang kesempatan itu kita nggak bisa ambil, ya sudah. Sudah ala kadarnya aja. Tapi emang yang gua rasa feeling gua lu nih ngejalanin kok kayaknya serba kebetulan, ada hokinya gitu dibandingin band lain gitu loh. Karena kalau dibilangin persiapan karakter yang lain itu pasti ya lu bilang yang benci sama lu, nggak suka sama lu banyak satu faktor. Gua pernah dengar lu terlalu lagunya slang terus. Nah itu lu udah berusaha membawa lagu ciptaan, personilnya nggak mau, ngerinya bukannya ini nggak enak dimainin, ngerinya penonton nggak suka mungkin, atau belum bisa diterima ya. Pertimbangan mereka begitu. Cuman kan nggak menutup kemungkinan ya itu tadi lah, seenggaknya perkembangan band, kolaborasinya selama mengupgrade berevolusi ya tetap aja istilah kata
ada nuansa baru, nggak bergantung sama genre yang itu aja atau lagu itu aja gitu loh. Jadi pendapat lu gimana nih buat kedepannya? Bakalan berevolusi nggak? Kalau revolusi pastilah, pasti. Kalau nama band juga sih ada kemungkinan deh nanti nanti bakal gue rubah gitu. Karena gue pengen tapi tetap maksudnya gue lahir di di 21 September 2006 itu gitu dengan nama nggak rock and roll, tapi suatu saat gue bakal rubah nih kayaknya, rubah itu dan pengen ke hal yang jauh lebih daripada band komunitas. Dia itu pasti karena gini loh, mungkin bukan rumor ya, undang-undang apa, undang-undang tentang hak cipta itu tadi kan ya yang ngebuat eh, kita untuk jauh lebih kreatif lagi gitu, lebih punya apa sih karya gitu kan, nggak cuma nyanyiin apa lagu-lagu orang di atas panggung, tapi bisa nyanyiin lagu-lagu kita sendiri di atas panggung. Bener nggak? Bener, dan berarti lo udah kerasa juga ya bosennya dibilangin orang masa bawa lagu slang terus. Nah itu dulu kerasa banget. Kalau kalau dibilang bosen sih, kalau seumur hidup gua harus nyanyiin lagu itu ya enggak. Maksudnya bukan bosen, tapi kembali lagi ke itu yang tadi, yang undang-undang itu tadi. Oh jadi karena ada undang-undang ini. Ya mungkin pertimbangannya seperti itu, dan juga ya nggak nutup kemungkinan kalau band gue punya lagu terus lagunya dikenal orang, ya kenapa nggak bawa lagu-lagu sendiri gitu kan? Nah itu balik lagi nih, perjalanan lo berkarya lagu sendiri itu tahun berapa tuh sampai sekarang? Gua 2006 main sama nggak rock and roll. 2007 gua udah tag lagu single gue pertama. 2007 gue udah buat lagu single pertama gua 2007. Nah, masuk ke 2008 single kedua gua keluar. Nah, makanya dua single itu yang kita orang jadiin untuk masukin ke label itu. Total udah berapa lagu sampai sekarang? Berapa album? 50 album. Jadi ya itu tadi lah ya. Kalau lagu sih ratusan lah. Waduh ratusan. Ribu. Ratusan tuh biaya ngetracknya gila sih. Kalau lo mau ngomongin soal karya itu tadi ya, lo punya lagu ciptaan itu sudah lama banget dari 2006 2007. Mau mengharapin lagu lo tuh bisa dikenal orang. Nah pergerakan lo sendiri apa aja yang mengusahakan lagu ini buat dikenal orang tuh, promonya apa aja gitu loh? Dibilang promo apa sih yang udah gua lakuin, banyak lah. Gue udah buat apa sih mini album waktu itu. Udah garap mini album. Radio gitu. Iya, iya udah masukin, ada beberapa radio yang udah gue pernah masukin. Pernah juga on air di radio juga gitu. Terus udah pernah buat merchandise gitu untuk bisa lumayan banyak merchandise yang udah dipunya sama kawan-kawan. Caranya cara independen berarti ya. Iya independen. Itu kita garap sendiri pada saat itu. Itu kita buat mini album di albumnya Perjalanan Hidup waktu itu. Ada isi 5 lagu. Iya. Itu di era nggak rock and roll yang era tahun kesini lah ya. Enggak, sebelum. Dia masuk di 2000 berapa ya? 2010-an deh kalau nggak. Ya. Oh iya, masuk era-era sekarang ya benar. Era 2010-an ke atas. Lama sekali itu ya bikin lagunya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Lama tapi nggak laku. Lama nggak jadi artis, lama terpendem. Cuman itu tadi lah ya namanya nasib. Balik lagi lah kalau mau ngomongin soal karya itu nggak bisa dipaksain. Orang seni itu nggak bisa dipaksain untuk target lu ngubah nasib, lu bakal terkenal. Ya nikmatin ala kadarnya, mampunya begitu ya begitu. Durasinya berapa lama? Bisa sejam ini, asal nggak mati. Jadi ini cobaan, ini pertanyaannya dahsyat ini buat orang yang istilah kata lama main di musik nggak jadi artis. Ya bukan, balik lagi lah ya visi misi lo, kebersamaan intinya. Iya benar, kebersamaan yang pasti gitu. Tapi
kepupus gara-gara pandemi. Oke deh, pupus gara-gara pandemi, nggak bisa promo ngeband, Ya, gitu loh, nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi. nggak bisa ngevlog, nggak bisa bikin klip. Aduh es, lo beda banget sama gua es, beda, jelas. Kalau sebenarnya banyak yang bilang di pandemi bukannya nggak bisa juga lo berkarya, Iya dong. ya kan? Gini, bukan berkaryanya sih. Kalau berkarya momen apa aja pasti bisa gitu ya. Cuman kan intensitas ketemu sama kawan-kawan tuh hampir hampir kurang gitu. Kurang. Karena ada ada beberapa personil juga yang memang udah punya keluarga, yang masih punya anak kecil, yang mereka mungkin kita juga ngebatasin lah untuk mereka ketemu sama orang-orang luar, terus mereka pulang bawa itu tadi apa namanya itu tadi. Anak istri, keluarga. Kalau ngumpul di luar kan, kalau pulang ke rumah kan bawa-bawa yang lagi booming ini gitu, pandemi itu gitu loh. Mungkin ngurangin hal yang seperti itu mungkin. Mengurangin hal yang istilah kata takut ditangkep lah, kena setrap lah nanti, yang udah nggak pakai masker lah. Nah itu ya lumayan lah ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi buat kelanjutannya visi misi besar lo ya bakal berevolusi. Ya tetap lah ya, namanya orang berharap mau maju di band itu, semua orang itu pada dasarnya nalurinya wajar sih ya, mau jadi artis itu wajar, mau tenar. Cuman ya balik lagi, kalau gua sih balik ke kesadaran masing-masing sih kalau gua mah. Nggak gini loh. Oh, gini prinsipnya bukan mau jadi artis ya. Karena orang berkarya itu ketentuannya nggak ngerasa oh gue pengen berkarya terus gue pengen jadi artis, enggak, bukan pengen jadi artis kan. Banyak orang yang berkarya seneng-seneng tuh tiba-tiba mereka terkenal gitu. Kalau definisinya orang berkarya itu pengen jadi artis itu salah juga gitu. Itu balik lagi ke nasib. Kalau baru ini, kalau baru bentar bikin lagu setahun 2 tahun jalan jadi artis. Cuman kan ya ini loh, nggak nutup kemungkinan orang itu main musik terinspirasi dari hero-heronya atau dari artis idolanya. Kalau gue enggak. Berarti lo nggak ada idolanya nih? Enggak. Bukan nggak ada idola. Kalau gue memang di dunia musik kan karena memang keluarga kan hidup di dunia musik gitu loh. Lahir di keluarga yang memang musisi gitu. Gua kecil gua lahir, bayi gua udah tidur sama alat-alat musik gitu. Nah, besar sama orang tua yang memang musisi gitu, pemain musik gitu. Terus tuh gua bilang gua buat band, terus gua ngeliat maaf yang ngomong Michael Jackson tuh, gua pengen jadi Michael Jackson lah, gua jadi musisi enggak. Karena memang sudah ditanemin di diri gua memang musik itu gitu sih sebenarnya. Ada juga orang yang terinspirasi dari saudaranya, ngelihat saudaranya main musik senang, emang darahnya jalurnya pemain musik gitu loh. Tetap bisa. Kalau terinspirasi, ngelihat apa musisi itu gila enak hidupnya main musik, gue juga pengen lah enggak, kalau gitu enggak. Kalau gua sih yang gua kategorin itu terinspirasinya gini loh. Buat memicu ngembangin dirinya, bukan buat ini istilah kata menyontek ilmunya gitu loh. Misalnya orang terinspirasi dari Van Halen atau Yngwie, wah gua inilah nyoba teknik skill dia karena gua bisa main gitar karena nonton itu. Ya itu wajar, itu istilah kata yang terinspirasi gitu loh dari idolanya. Ya wajar aja lah kalau orang punya idola. Dan siapapun kita yang terlahir di dunia musik, ada saudara kita jago, ya kita terinspirasi dari dia, ya nggak apa-apa, sama-sama manusia gitu loh. Dalam artian gini loh. Waduh mati lagi lah. Lagi seru-serunya.